Sebenarnya aku bukan milih ya, lebih kayak aku nyaman nih gaya ini. Sekarang itu aku awalnya tuh kupu kan, renang gaya kupu. Terus ternyata gaya bebas aku tuh punya potensi. Halo Skorer, jumpa lagi bersama kami dalam konten Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan Doni Zola. Kali ini kita kedatangan salah satu perenang muda potensial nasional, Yes. yaitu Angel Gabriela Yus. Wow. Halo Angel, baby Angel. Oh Angel, baby Angel. Lagu dong, lagu dong. Gimana? Angel ini adalah salah satu perenang yang sudah berprestasi di level nasional dan juga internasional ya. Betul. Jadi pernah ngeraih emas di PON 2016, terus 2020 kemarin, sama perunggu akhirnya kesampean di SEA Games kemarin. Padahal aku nggak expect apa-apa itu. Tapi kan dapat perunggu di estafet ya waktu itu kemarin ya? Estafet. Oke, nah kita pengen tahu dulu nih, awal mula kenapa sih Angel akhirnya memilih olahraga renang? Apakah memang dari keturunan keluarga kah ada atau gimana? Dan Jujur kalau nggak salah kan dari Kalimantan Utara kan? Iya. Dari Kaltara kan? Terus di kota apa sih Kaltaranya? Tarakan. Oh iya, masih kota besar lah jatuhnya ya, di Tarakan. Terus kenapa akhirnya hijrah ke Jakarta? Karena di Tarakan itu jujur kan daerah terpencil kan, dan fasilitasnya kurang memadai untuk seperti aku yang mau berkembang. Dan sparringnya juga kurang, nggak memadai. Jadi lawannya lawan jadi, buaya mungkin ya bagus. Iya. Hilang dong nanti kakinya kalau aku kalah. Terus Jadinya aku pindah ke Jakarta itu 2015. Tapi aku lahir di Jakarta kok. Oh, lahir di Jakarta. Terus? Aku lahir di Jakarta 2007, pindah ikut mama papa. Terus 2014 akhir kalau nggak salah aku tuh pindah ke Jakarta. Oh, dan di Jakarta ini sendiri, nggak ada saudara atau gimana sih? Awalnya bareng saudara, terus aku pisah sendiri biar mandiri lah. Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya berani aku berani ngerantau lah ke Jakarta, kalau bilangnya ngerantau lah ya, lepas dari orang tua dulu. Apa sih yang akhirnya memilih ini renang udah jadi jalan hidup gue nih gitu. Modal penasaran aja sih. Serius? Karena kayak kota Tarakan itu kan kecil ya, jadi bosen. Terus aku ngelihat Jakarta itu sebagai kota yang besar, jadi seru nih Jakarta. Kalau gue bisa menaklukkan Jakarta gitu. Tapi anak keberapa? Aku anak pertama. Dari 3 bersaudara, cewek semua. Oh, yang paling tua bapaknya. Kayak Fajar Setboy. Fajar Setboy. Lah itu ngarah ke situ ya. Berarti anak biasanya anak pertama tuh. Gua anak pertama soalnya. Gua anak pertama, dan memang anak pertama tuh tulang punggung banget soalnya. Jadi patokan, tapi sebelum-sebelumnya ada perenang juga dari keluarga. Sepupu sih. Oh, malah sepupu. Gagarin Natania. Ya, itu Gagarin. Oke. Dari sepupu itu akhirnya itu influence apa emang gede bareng? Sebenarnya Gagarin itu bukan satu-satunya sepupu aku yang renang. Ada yang lainnya juga, cuman yang masih bertahan di keluarga Yus sampai sekarang aku sama Gagarin. Adik-adik renang juga? Adik-adikku renang juga, cuman yang paling terakhir sih nggak terlalu fokus renang sih, lebih yang adik aku yang pertama. Oh, berarti yang nomor 2 itu cewek cowok? Cewek. Kan cewek semua tadi. Oh, cewek semua. Kan tadi disebut cewek semua. Nggak ada cowok ya. Apalagi itu tuh kalau misalnya anak pertama terus nggak ada cowok. Udah benar tulang punggung banget itu, luar biasa. Nah, kalau di Tarakan itu nggak ada, terus pada saat pindah ke Jakarta itu emang rekomendasi dari PB-nya kan? Iya, PRSI. Lebih ke keluarga sih awalnya. Terus dari keluarga sebenarnya nggak ada campur tangan PB, karena waktu aku pindah ke Jakarta aku belum yang wow gitu loh. Jadi aku tuh baru munculnya di tahun 2015 waktu kalau nggak salah ya Kejurnas Solo. Itu aku pertama kali pecahin rekor KU nasional kupu 100. Di situ baru mulai. Di situ berkembang sampai di 2016. Iya, dan kamu tuh mecahin rekornya nggak tanggung-tanggung ya. Rekor-rekor yang bertahan sebelum kamu lahir. Dan bahkan mungkin kamu awal nggak kenal itu siapa yang kamu pecahin gitu kan rekornya. Nah itu apa ya, maksudnya kamu tuh dilatih pertama sama siapa sih? Papa sih.
Oke. Yang memperkenalkan. Yang latih juga awal. Iya, karena kakaknya papa juga berkecimpung di dunia renang lah. Jadi kakaknya papa dan papa ngelatih renang, terus kenapa aku nggak dicoba gitu loh, dilatih. Ya jadi sampai sekarang sih. Wah, ini kamu akhirnya ngelihat potensi kamu sendiri ya. Maksudnya kan renang itu kan banyak gaya ya. Banyak gaya kesannya. Banyak gaya. Maksudnya ini banyak gaya ya. Kalau banyak gaya itu kayak kesannya banyak gaya. Apa namanya? Yang sekarang lu pilih itu apa? Spesialisasinya? Sebenarnya aku bukan milih ya, lebih kayak aku nyaman nih gaya ini. Sekarang itu aku awalnya tuh kupu kan, renang gaya kupu, terus ternyata gaya bebas aku tuh punya potensi. Gaya bebas aku punya potensi. Sekarang malah jadinya berkembang lagi ke gaya punggung. Nah, jadinya gaya utama aku sekarang ada 3 yang punya potensi di prestasinya gitu. Oke. Dan semuanya itu masih punya potensi untuk medali semua untuk SEA Games nanti. Sebenarnya yang punya potensi itu lebih ke bebas sama kupu itu potensinya di estafet. Tapi kalau individu potensi aku lebih di gaya punggung. Oke. Itu 50 meter, 100 meter pasti ada teknik tersendiri kan? Nah, kamu itu yang mana nih? 50 atau yang cepat apa yang endurance? Iya, endurance. Sebenarnya dua-duanya sih, aku nggak bisa milih. Gitu. Karena kadang aku klop di 50, kadang di 100. Tapi dua-duanya biasa aku singkat sih. Ya, anak banyak banget. Iya, kadang-kadang ada orang spesialisasi. Masanya dia bisa semua. Bukan bisa semua, bagus semua. Kadang-kadang orang kan bagus satu, yang lain bisa kayak gitu. Sekedar bisa gitu. Yang lain kan emang dibilang rising star kan pada saat di tahun 2016. Latihannya seberat apa sih? Awal-awal. Untuk sekarang apa dulu? Iya, dulu terus akhirnya sekarang ini kan pasti step-stepnya kan ada. Iya, kalau dulu sih pasti berat karena kan untuk nyampe di titik ini kan aku harus bangun endurance aku, bangun power aku, strength, endurance dan lain-lain kan. Jadi ya paling kalau dulu sih ya namanya anak kecil ya, basicnya bangun endurance sama teknik sih. Itu yang lama. Teknik itu emang build-nya tuh lama banget, endurance juga. Jadi kalau sekarang sih karena aku sprinter aku lebih maintenance power sih. Oke. Itu latihannya apa? Gym atau? Gym. Pasti gym ya? Kalau nyari speed pasti di renangnya langsung. Sebenarnya kalau gym itu lebih membangun power aja sih. Iya. Karena kan bagaimana kekuatannya juga kan biar juga kayak semacam hentakannya, eksplosivitasnya mungkin ya. Betul. Soalnya gue pelatih juga. Iya. Pelatih bola dan pelatih futsal kayak gitu. Makanya kalau misalnya mau menambah eksplosivitas, misalnya mau sprint pendek, nah itu kayak gitu, gym gitu. Tapi kalau gini Jel, kalau kita ngeliatkan olahraga renang ini secara individual, pada saat memutuskan untuk ke Jakarta, mikir ke sini nggak? Artinya, ini gue harus punya prestasi nih. Kalau kagak, ya gue nggak bisa hidup nih. Kalau kita bicara kan, kalau kayak sepak bola dapat medali emas, bonusnya bareng untuk ber-20 ya kan. Kalau kemarin kan individual, apalagi SEA Games dapat perunggu. Tapi gedean pon lah ya, ya kan? Bingung nih aku, kayaknya beda daerah, beda daerah sih memang ya. Maksudnya between membela di SEA Games Indonesia sama DKI kan? DKI. Iya, aku DKI. Yang 2022 kemarin di Papua ya? Itu berapa medali emas waktu di PON? Sebenarnya 1, tapi itu pun 1 aku pecah rekorku sendiri. Bukan rekorku sih. Udah dipecahin, terus aku pecahin lagi. Kamu pecahin rekor, harus ada yang mecahin, terus kamu pecahin lagi. Iya. Gokil. Buyang sih kalau kan kita riset dulu lah. Maksudnya aku ini bukan yang orang yang sangat ngelihat renang banget, tapi pas ngelihat segala macam prestasinya it means something sih gitu. Iya. Nah, kalau target yang terdekat, kalau kita bicara target yang terdekat nih yang sekarang, itu apa yang lagi dipersiapkan? Bentar lagi kan ada Slacknas di bulan Februari. Itu bukan peaknya sih, lebih peaknya SEA Games. Tapi kan aku harus melewati Slacknas itu dulu. Betul. Jadi untuk sekarang sih paling terdekat Slacknas sih. Masih diseleksi? Masih dong. Kan ada seleksi untuk tim pelatnasnya sendiri, ada seleksi untuk tim ke SEA Games-nya. Jadi dua kali penyaringan. Jadi
istilahnya last minute lah. Iya. Siapa tahu masih ada yang lebih cepat lagi gitu. Jadi kasih kesempatan. Oke. Iya. Nah, kalau di DKI sendiri proses latihannya seperti apa sih? Gitu. Maksudku, ini kan maintenance-nya apa gitu, Mas? Kan nggak ada klub ya? Sorry, kalau di Rantau ada klubnya tersendiri. Kalau Angel gabungnya klub apa? Klub Millennium. Di klub itu ada kejuaraan. Dibikin sendiri gitu. Enggak, maksudku kayak turnamen kayak Sirnas lah kalau di bulu tangkis, ataupun kayak klub ada liganya kalau di bola. Nah, di renang ini ada nggak kayak kejurda antar klub, atau dia justru langsung wakilin kayak PONI DKI gitu? Provinsi. Kita ada sih yang antar klub kayak gitu. Bahkan yang antar klub seluruh Indonesia ada. Tapi biasanya yang cukup di daerah-daerah DKI biasanya itu Jakarta Open. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang klub mau ngadain turnamen antar klub gitu, biasanya contohnya tuh beberapa tahun lalu waktu aku pertama kali balik lagi ke Jakarta itu Paris Sakti Cup. Itu pernah. Itu sih biasanya. Oh itu. Nah terus latihannya sekarang rutinnya berapa kali dalam seminggu? Rutinnya ya, ini kan baru mulai. Jadi 6, 2, 8. Itu belum termasuk gym. Oke. Nge-gym ya kalau tambah nge-gym sih paling 11. 11 kali latihan. Ada liburnya sehari atau 2 hari gitu. Baginya 5-2 atau 6-1 gitu. Liburnya sih random. Hitungannya sehari sih. Hitungannya sehari. Bosan nggak sih, Jel? Karena gini, aku kan pelatih aja nih ya, kadang pagi sore latihan segala macam, terus Sabtu Minggu malah bertanding, kayak gitu. Atau Sabtu bertanding atau Minggu libur gitu. Itu jenuh nggak sih? Untuk kamu yang masih ABG lah. Iya nggak sih? Bosan banget dong. Bosan banget ya. Tapi paling aku tuh siasatinnya gimana? Kalau di klub aku sih, aku menyiasatinya dengan abis beres latihan, aku nggak langsung pulang. Aku paling nongkrong sama pelatih-pelatih di kantor gitu. Aku ngomong, bicara, sharing cerita-cerita tentang aku, saling dengerin cerita-cerita tentang pengalaman mereka gitu. Iya. Jadi itu bikin aku nggak bosen sih. Punya temen yang khusus untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu? Aku nggak pernah punya temen khusus. Tapi kalau misalnya ada temen yang ngajak aku buat pergi hangout waktu aku lagi bosen terus lagi kosong gitu, aku gas aja gitu. Biasanya kemana? Biasanya ya mau nonton kah atau sekedar nonton kah atau sukanya apa sih? Apa karaoke? Iya, atau gitu, justru cuma nonton Netflix kan di apa Netflix atau chill. Asik Netflix and chill. Enggak sih, random biasanya. Ada yang teman aku, Angel, gue lagi butuh orang nih buat jadi kameramen gue, bisa tolong bantuin nggak? Biasanya kayak gitu. Ya, aku bantuin aja gitu. Datang, oh iya kebetulan gue lagi bosen. Gue datangnya ke tempat lo, share lokasinya gimana. Berarti suka sesuatu hal-hal yang baru yang di luar renang juga itu suka. Okay. Aku suka. Apa yang paling random yang pernah dilakuin? Apa? Di luar renang ya? Jajan Starling itu di HI. Paling random ya. Abis beres latihan, nonton di Blok M. Setelah dari Blok M, aku kan sama teman aku. Terus kita jalan aja keliling Jakarta. Wah, naik motor. Oke. Terus udah habis tempat, nggak ada yang mau dituju lagi, balik ke apart. Itu pun belum capek sebenarnya. Iya, ini nih lagi kayak seger-segernya. Ini mungkin impulsif ya, termasuk impulsif ya. Bener gak sih? Bener. Iya, impulsif. Gue punya kenal beberapa orang yang impulsif tuh, jadi kadang-kadang lebih suka yang dadakan. Iya, bener. Jadi kalau orang yang dadakan, ayo gas, udah kemana? Bahkan bisa keluar kota, kayak Bogor kan juga luar kota gitu kan. Bener. Atau itu MRT diputer-puterin segala macam. Pernah lo itu bawa mobil cuma muter-muter tol dalam kota. Tapi karena itu karena lagi nggak macet, lagi pas lebaran gitu, mau lebaran. Atau cuma pengen ngerasain Indomie rebus di puncak Iya. Iya, aku pernah tuh lagi bosen kan di apart, terus aduh lagi pengen pancong tapi di Ben Hill. Ya udahlah. Sendiri aja.
Ya deket lah kalau masih ke Ben Hill mah. Iya, cuman Ada kayak Pacongan Roblong juga ada gitu. cuman kayak random aja gitu. Iya, Kan sekarang bisa Gojek atau enggak Grab gitu. Iya, betul. Terus daripada datang ke tempatnya kan mending pesen. Tapi kulineran, suka kulineran, Suka hunting banget. kulineran. Suka banget. Aku anaknya suka ngemil, suka makan. Tapi badan segini ya. Dibakar terus. Iya Tapi sih. enggak, tapi ada makanan yang dijaga nggak sih? Maksudnya yang memang harus nutrisi untuk sebelum tanding? Kalau tanding penting, Uh-uh. aku nggak berusaha menjaga image aku ya. Jadi aku juga makannya kotor sebenarnya. Oh. Kalau mau tanding bener-bener tanding penting aja. Tapi emang ada sih orang yang emang lu mau makan kayak gimana juga tapi tetap aja kondisi tubuhnya ada. Tapi biasanya aku imbangin sama vitamin gitu sih. Gampang gemuk gak sih? Aku jujur gampang gemuk. Jadi aku harus punya aktivitas aja gitu. Iya. Makanya kan dia bergerak terus gitu. ya. Tapi karena emang ya itu tadi yang gue bilang, maksudnya hidupnya seorang atlet tuh kadang bukan kadang emang membosankan karena rutinitas itu ya kan. Kita kadang-kadang sama rutinitas kan kurang begitu menyenangkan. Gue tuh nggak cocok gue kerja di kayak di meja gitu ya. Kayak di kantor gue nggak bisa. Gue bertahan cuma paling lama ya 3 bulan kerja kantoran. Makanya baik kalau ngelihat dari apa yang dilakukan kan bosan, mau kemana segala, makanya orang-orang itu cenderung impulsif. Iya, makanya udah gas aja, makanya kan megangin kamera loh. Woi lu awas tuh ntar jobnya diambil dia. Kalau ada job boleh. Tapi kalau balik lagi ke adik-adiknya ya. Adik-adiknya ada yang di Jakarta? Enggak ada. Semua masih di Tarakan? Mungkin karena adik-adik aku takutan ya, nggak senekat aku, jadinya aku aja yang di Jakarta gitu. Tapi kuliah nggak sih, Jel? Aku lagi nggak kuliah, lagi fokus ya puas-puasin dulu lah di dunia olahraga ini sebelum aku fokus di kuliah nanti. Soalnya aku merencanakan mau keluar negeri kan kuliahnya. Oke. Terus juga belum tahu mau lanjut renang di sana apa enggak. Jadi ya puas-puasin lah. Nanti kan ada Asian Games, ada SEA Games. Kalau target dari Angel sendiri sebenarnya mau renang sampai usia berapa? Nggak ada target. Jujur aku orangnya nggak ada target. Ya udah let it flow aja. Ini orang is going is. Iya sih. Tapi kan pasti ada target juara yang pengen banget dikejar. Juara Olimpiade kayak kan bisa kan targetnya setingginya gitu. Maksudnya kayak gitu kah atau sampai lu benar-benar dan nih segini udah cukup nih kayaknya nih gitu. Aku mungkin lebih yang kayak sampai ngerasa ini udah cukup sih. Karena aku ya balik lagi tipenya bosenan kan, dan renang cuman bolak-balik kolam, ngelihatnya air lagi. Bukan air lagi, lantai kolam. Cuman bedanya kalau jadi atlet renang kan lomba-lomba di mana-mana. Jadi ya jalan-jalan kayak itunya. Iya. Suka travelingnya ya. Suka travelingnya. Iya. Ya kalau nggak tahu sih ya, kalau gue ngelihatnya emang benar-benar tipe adventure, suka petualangan, suka hal-hal baru. Ya mungkin ya itu karena nggak gini, karena background Angel yang emang dari kota kecil itu pengen menaklukkan area. Artinya lu punya ini ya, punya hasrat untuk gue pengennya ada pencapaiannya nih, ya udah yang di depan mata aja kayak gitu. Bukan tipe yang gue mau olimpiade gini. Jadi bukan orang yang expect-nya tuh ketinggian gitu. Let it flow, gue bisa ambil nih. Tapi kalau dia udah pengen mau nih mau sesuatu. Kejar banget itu ya. Ini tipe yang seperti itu. Gitu. Tapi ini menarik karena gini. Kadang kalau kita ketemu atlet yang dari usia dini itu kadang-kadang tuh yang mereka mendapatkan didikan dari keluarganya itu kan keras banget gitu kan. Terus akhirnya mereka nggak punya dunia lain di luar olahraga. Itu kasihan sih. Itu ya benar kan? Gitu. Tapi so far ya as a atlet Angel ngelihatnya renang, olahraga di Indonesia khususnya renang ini udah bisa menjadi pegangan hidup nggak sih? Balik lagi yang aku bilang tadi, tergantung daerahnya. Berarti kamu ke Jakarta karena kamu ya ngeliat potensi itu. Iya, betul. Apa yang dimiliki Jakarta tapi mungkin jarang dimiliki daerah lain, khusus untuk renang ya maksudnya? Fasilitas kah? Atau fasilitas. Oke. Karena kalau di Jakarta kita KONI-nya itu sangat peduli kan. Jadi kalau misalnya kita ada cedera atau kita perlu scaling gigi, bersihin gigi gitu, mereka ada di KONI-nya. Jadi aku selalu
misal aku ngerasa badanku pegel nih, aku perlu massage. Udah ada ini. Ada masernya di KONI DKI. Gitu. Kalau di daerah lain jarang yang punya fasilitas paling komplit mungkin DKI atau gimana? Iya. Yang setahu ini aku paling komplit ya DKI sih. Oke. Jabar kan juga salah satu yang oke juga kalau nggak salah. Menurutku aku no comment ya, karena aku belum pernah merasakan. Iya. Gue aja yang komen. Karena gini, gue comparison, gue pernah megang Prapon Sumatera Barat dengan segala macam fasilitasnya PR banget. Di Sumatera Barat sama Tarakan masih gedean Padang lah hitungannya, masih kisaran itu. Terus di beberapa, gue pernah juga di Maluku Utara, artinya pernah di Papua Barat juga segala macam. Itu emang pemerataan dari segi kualitas sarana dan olahraga itu PR. Jadi emang di Indonesia nih masih belum merata lah ya. Sama gaji bagusan DKI. Iya memang ya. Itu harus diakui sih. Gue kalau misalnya ke daerah tuh bukan yang gaji, bukan koninya, bosnya. Iya pasti, bosnya pasti. Itu karena itu yang kalau aku lihat ya, karena melihat ya pengembangan olahraganya ya emang udah tepat. Iya. Ini kan maksud gue jadi PR federasi juga dong harusnya. Untuk pemerataan ini gitu, maksud gue intinya ke situ. Dari atlet tuh kacamatanya seperti apa sih melihat persaingan, terutama sekarang persaingan ya gitu. Apakah sudah semerata itu ya? Atau masih memang terpusat di Pulau Jawa?